Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode Insky pertama bersama OSIS MPK Tribim Sati, Abisefa, Sadendra, Fadra. Perkenalkan, nama saya Ryan selaku Humas 5 OSIS. Perkenalkan, nama saya Ila sebagai Humas 2 OSIS. Nah, kali ini kami didampingi oleh MPO tercinta kita yaitu Pak Lukman. Hari ini kami mau mewawancarai Pak Lukman. Kami mau bertanya-tanya beberapa pertanyaan tentang OSIS MPK dan Pak Lukman sebagai MPO. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami udah penasaran banget nih Pak. Bapak kan sudah 2 tahun nih ya sebagai MPO. Pengalaman paling berkesan selama jadi MPO selama ini itu apa ya Pak? Pengalaman saya selama menjadi MPO yang berkesan adalah saat kita sama-sama mengecet tongkat ya. Nah, itu mengecet tongkat itu dialokasikan waktunya 3 hari, tetapi apa yang terjadi di hari kedua itu sesuai waktunya seharusnya dilaksanakan sampai sore hari, tetapi kenyataannya molor sampai malam hari. Nah, itu kagetnya saya itu adalah ketika hal ini saya memang sembunyikan ya beritanya, namun pada kenyataannya berita ini juga akan tersiarkan ya lewat dari MT-OSIS-nya mengeluhkan keterlambatan terkait pengecetan tongkat ini karena di sana ada miskomunikasi ya, di antara kakak OSIS yang sebelumnya dengan anggota OSIS MPK Fadra di penanggung jawab tongkat. Nah, itu sih kesan saya ya. yang tidak pernah dilakukan oleh OSIS sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Yang saya maksud. Jadi itu pengalamannya berkesan banget gitu ya. Itu Iya. pas ngecet tongkat sampai malam itu ya. Iya, berkesan. Sampai ditegur kan di saat dirapat itu oleh pimpinan dan MPO yang lainnya kaget. Nah, itu kan berarti itu tuh ya kita anggota OSIS MPK-nya sampai malam itu kan. Mungkin ada komplain dari orang tua OSIS MPK-nya juga. Itu kan berarti menjadi MPO tuh berat kan. Nah, sebenarnya kenapa sih Bapak berminat untuk menjadi MPO OSIS MPK? Ya, kalau dibilang berat itu tinggal kita menyikapinya saja sebagai manusia ya, sebagai manusia yang sang pencipta Allah sudah menciptakan kita ya. Yang pertama saya suka organisasi ya, dahulu juga saya saat remaja pernah menjadi bagian dari OSIS di institusi saya ya. Kemudian yang kedua juga sebagai amanah yang diberikan sekolah SMP Rasul Kebayoran diamanahkan pada tahun ini saya sebagai MPO kalian ya. Jadi itu jawaban saya apa yang kalian tanyakan barusan. Baik, jadi Bapak tuh jadi MPO karena Bapak tuh suka organisasi dan dulu juga sempat ikut organisasi di SMA. Iya. Nah, karena dulu Bapak sudah mengikuti organisasi di SMA, bedanya OSIS MPK dulu sama yang sekarang gimana itu? Kalau saya melihat OSIS MPK dahulu dengan saya ini dengan sekarang ini, yang pertama itu dari segi teknologi ya. Dari teknologi, kalau zaman dahulu tuh yang namanya HP itu masih jarang sekali ya. Kalau sekarang itu tidak bisa terhitung siapa yang memiliki HP itu sudah setiap orang itu pasti memiliki HP. Yang tidak memiliki HP pasti akan ketinggalan zaman katanya seperti itu ya. Jadi dari teknologi ini kalian bisa secara langsung atau mengadakan rapat secara dadakan itu dalam satu waktu itu bisa dilaksanakan. Misalkan dahulu tidak ada namanya platform digital, medsos dan lain sebagainya, itu saat ini
ada, sehingga ketika kalian tidak mampu mengadakan rapat secara berjauhan, itu bisa difasilitasi, diwadahi oleh media yang namanya Zoom atau Google Meet. Itu dari segi teknologi. Kemudian yang kedua itu dari segi kegiatan juga ya. Kegiatan OSIS MPK sekarang itu lebih bervariasi ya. Kita dahulu belum tentu mampu memegang yang namanya kegiatan di online. Tapi saat terjadinya pandemi COVID-19, OSIS MPK SMP Lab School Kebayoran sudah mampu beradaptasi berkegiatan dalam hal ini di online ya, di media sosial. Itu yang menjadi poin yang saya lihat perbedaan dari OSIS MPK sekarang dengan OSIS MPK zaman saya. Jadi ada faktor teknologi sama kegiatannya juga. Kegiatan itu juga dipengaruhi oleh teknologinya sekarang yang udah beda banget ya. Iya. Nah kami ini balik lagi mau bertanya tentang MPO. Selama pengalaman Bapak menjadi MPO itu apa aja sih? Apa aja suka dan dukanya? Kalau suka dan dukanya, sukanya itu ya saya dapat memahami karakter ya kalian masing-masing, meskipun belum tentu saya dapat semua memahaminya ya, karena kita kan baru berapa minggu ya, berapa bulan, 2 bulan ya, kurang lebih baru 2 bulan ya. Ada beberapa bulan selanjutnya kita akan arungi bersama, itu yang sukanya saya ya. Kemudian kedekatan saya dengan kalian ya, apalagi saya sebagai tahun ini sebagai koordinatornya lebih banyak bersinggungan berkomunikasi dengan kalian dibanding dengan tahun lalu. Kemudian dukanya ya tinggal menyikapi, sekali lagi sebagai manusia. Kalau secara pribadi ya dukanya adalah yang pertama berangkat paling pagi di antara guru-guru yang lain. Saya sudah datang, kemudian pulang juga paling akhir di antara guru-guru yang lain. Mungkin ada beberapa guru, baru 1-2 ya yang harus bisa dengan saya. Itu sih. Kemudian teguran dari pimpinan juga dukanya ketika ada suatu instruksi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Itu ada 2 ya, 2 nya nggak saya sebutkan, mohon maaf. Kita dengan suka dan duka teman-teman. Kita sebagai OSIS MPK juga ada suka dan dukanya nih Pak. Dan kami juga ada kegiatan yang paling disukai. Dan menurut Bapak itu kegiatan yang paling disukai di OSIS MPK yang paling seru itu apa Pak? Yang paling seru selama ini saya melihat kalian secara keseluruhan itu ya pada kegiatan Senasis ya. Selasa bareng OSIS, itu enggak Senasis bersama, Selasa bersama OSIS kok barengnya sama juga sih, bareng Iya, sama OSIS, iya, Selasa bersama OSIS. Nah, kenapa saya itu melihat kegiatan itu saya anggap itu happy, karena memang di situ kita sebagai keluarga ya saling menyampaikan keluhan, kekhawatiran ya di situ, supaya tujuannya untuk lebih baik di masa yang akan datang ya. Kemudian juga terkadang kalau ada yang ulang tahun pada saat itu juga dirayakan bareng-bareng. Jadi intinya saya itu lebih suka berinteraksi secara langsung seluruh anggota OSIS MPK saat Senasis dibanding dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang belum tentu saya bisa berinteraksi secara seluruh anggota. Kemudian meskipun seluruh anggota ada, tapi saya belum tentu bisa berkomunikasi kepada setiap individu anggota OSIS MPK. Berarti Senasis ya Pak? Iya. Di Senasis itu bisa berinteraksi langsung ya sama pengurus OSIS MPK. Betul. Nah, kalau gitu apa sih hal yang membuat Bapak sendiri
juga MPO yang lain yang membuat Bapak itu bangga dengan OSIS MPK? Yang pertama, saya dalam hal pengembangan kepemimpinan, ya, saya dahulu berangkat dari pribadi yang yang dalam hal ini pribadi yang belum bisa mengurusi dirinya sendiri, mandiri. Jadi pengembangan kepemimpinan bagi yang sudah diamanahkan menjadi OSIS MPK itu diberikan kesempatan, bahkan fasilitas untuk mengembangkan kepemimpinan, leadership dalam hal ini dalam diri kalian untuk menjadi pemimpin yang andal di masa yang akan datang. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan sosial dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara anggota. Nah, itu yang saya lihat di situ. Keterampilan dalam komunikasi kalian tidak seluruhnya itu baik, ya. Ada yang dahulu pendiam karena semenjak menjadi OSIS MPK jadi sering berkomunikasi. Mau tidak mau pasti akan berkomunikasi karena di sana ada rapat, laporan, ya. Itu yang kedua tadi, ya. Terus yang ketiga itu saya bangga menjadi OSIS dan MPK, ya. Karena kalian juga saat ini adalah sebagai mewakili suara siswa, ya, mewakili suara siswa. Jadi adanya OSIS MPK adalah sebagai wadah atau jembatan, ya, aspirasi, jembatan antara siswa dan guru sehingga siswa dapat menyampaikan aspirasi atau kebutuhan yang diperlukan bagi mereka. Jadi kalau kita ini OSIS MPK itu mewakili suara siswa SMP Prep School Gebang. Itu sih yang saya lihat. Kenapa bangga? Pastinya yang OSIS dan non OSIS itu berbeda. Outputnya itu berbeda, ya. Terasa dalam diri saya ini ada peningkatan dan nanti pasti kalian keluar dari OSIS, saya harapkan juga kalian dapat mengambil bagian yang kalian itu belum dapat saat kalian itu sebelum menjadi OSIS MPK. Terima kasih. Itu juga bangga banget sih Pak, karena melewati berbagai hal di OSIS MPK. Nah, kita ada pertanyaan spesial nih. Menurut Bapak 3 kata tentang OSIS MPK pada itu gimana Pak? 3 kata OSIS MPK Fadra. Yang pertama, bersemangat. Kemudian yang kedua itu dapat diandalkan. Ketiga, komunikatif. Oke, berarti bersemangat, dapat diandalkan, dan komunikatif. Ya, betul. Oke. Dan selanjutnya untuk terakhir banget nih, Pak Lukman, apakah ada pesan untuk OSIS MPK Fadra? Ya, pesan pribadi saya untuk kalian, ya, sebagai PO dari kalian, itu yang pertama, jadilah pemimpin yang adil, jujur, bertanggung jawab, ya, sehingga dengan sifat-sifat tersebut yang sudah saya sebutkan itu kalian dapat menjaga perilaku dan perkataan dimanapun kalian berada. Serta satu lagi, jadilah orang yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan lingkungan sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lukman atas pesannya, ya. Teman-teman pengurus OSIS MPK yang menonton, jangan dilupakan pesan dari Pak Lukmannya. Nah, karena memang seperti ini pertanyaan kita semuanya udah terjawab insya Allah sama Pak Lukman. Sekian untuk episode Insight hari ini. See you on the next video. Dadah.